Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Kerta tersebut akan mempresentasikan tentang karya seni batik. Dengan saya sendiri, Indah Nur Hafifah, NIM T 2019-4662. Yang kedua ada Rifka Amalia dengan NIM T 2019-4406. Dan yang terakhir, Abdul Qadir dengan NIM T 2019-4076. Stay tune. Pengertian seni batik. Adapun beberapa ahli yang menyampaikan anggapannya tentang pengertian seni batik menurut para ahli di bawah ini. Yang pertama ada Nusjirwan Tirta Atmijaja. Pengertian seni batik adalah teknik menghias kain atau tekstil dengan menggunakan lilin dalam proses pencelupan warna, yang semua proses tersebut menggunakan tenaga manusia. Dan yang kedua ada menurut Santosa Dolah. Menurut Santosa Dolah ini menyatakan bahwa pengertian batik adalah sehelai kain yang dibuat secara tradisional dan terutama juga digunakan dalam matra tradisional, memiliki beragam corak hias dan pola tertentu yang pembuatannya menggunakan teknik celup rintang dengan lilin batik sebagai bahan perintang warna. Selanjutnya yaitu ada sejarah seni batik. Bagaimana sih sejarah seni batik itu? Sejarah batik mengenai asal-usul batik dan teknik pembuatannya tidak dapat dipastikan dari mana asalnya ya. Terdapat dua versi yang dikatakan oleh beberapa ahli mengenai asal-usul batik. Versi pertama, batik itu berasal dari luar Indonesia, yaitu India, Cina, Sri Lanka, Gujarat, dan Afrika Selatan yang disebarkan melalui perdagangan ke seluruh Asia termasuk Indonesia. Versi kedua, batik berasal dari Indonesia asli. Pendapat ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Soeharto dan kawan-kawan dalam buku Indonesia Indah, yakni berjudul Batik, yang berawal dari penemuan situs-situs seragam hias atau lukisan di dinding-dinding gua. Kata batik itu sendiri diserap dari bahasa Jawa, yaitu amba, yang artinya menulis, dan nitik. Batik erat dikaitkan dengan kebudayaan etnis Jawa. Ditengarai sudah ada sejak zaman Raden Wijaya pada tahun 1294 sampai dengan 1309 pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit. Setelah akhir abad, batik mulai meluas menjadi milik rakyat Indonesia dan khususnya suku Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir dengan NIM T 2019-4076. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh teman saya tadi, yaitu fungsi seni batik. Fungsi seni batik yaitu ada dua, fungsi praktis sama fungsi estetis. Fungsi praktis dapat dikatakan sebagai aspek fungsional dari suatu benda. Batik memiliki fungsi yang bisa Anda temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, penggunaan batik sebagai bentuk busana, jarik, selendang, dan yang lainnya. Sedangkan fungsi estetis, yaitu seni batik, juga memiliki fungsi estetis, yang dimana ia memiliki fungsi estetika yang menjadi simbol atau hiasan sosial. Misalnya, menggunakan batik sebagai hiasan karena keindahan simbol dan pola yang ada di dalamnya. Baik, ciri-ciri batik. Ciri-ciri batik itu ada dua, yaitu batik tradisional dan batik modern. Batik tradisional, yaitu ciri-cirinya batik tradisional ya. Yang pertama, mempunyai corak yang syarat akan makna atau simbolik. Yang kedua, memiliki beberapa variasi motif, hias motif ular, pagoda, geometri, serta barong dan lainnya. Yang ketiga, memuat ciri khas dari daerah asal. Warna batik cenderung lebih gelap, seperti warna coklat kehitaman dan warna hitam, serta warna putih. Yang kedua, batik modern.
Ciri-ciri batik modern yang pertama yaitu warna batik cenderung lebih bebas dari variasi. Yang kedua, corak batik kombinasi dengan berbentuk dari alam seperti bunga dan tanaman. Yang ketiga, corak batik yang tidak memiliki makna khusus. Jenis-jenis batik. Jenis-jenis batik di sini ada 4. Yang pertama, batik tulis. Batik tulis di sini yaitu batik yang dibuat secara manual menggunakan tangan dengan alat bantuan cutting untuk menerangkan malam ke corak batik. Yang kedua, batik cap. Nah, batik cap di sini yaitu batik yang dibuat dengan semacam stempel motif batik. Stempel atau cap disebut terdiri dari lembaga fungsi menggantikan cutting sehingga dapat mempersingkat waktu pembuatan batik. Yang ketiga, kombinasi cap dan tulis, yaitu batik yang dibuat dengan perpaduan dari 2 jenis batik, antara batik cap dan batik tulis. Yang keempat, batik printing, yaitu batik dengan proses pembuatan lebih mirip dengan penyablonan penggunaan alat offset atau sablon. Dan ini gambar-gambarnya. Di sini ada batik tulis, ada batik cap, dan serta ada batik printing di sini. Next, motif batik dan maknanya. Di sini ada 12 motif batik. Yang pertama, motif cuwiri. Diharapkan dengan memakai motif batik ini akan terlihat lebih terhormat. Yang kedua, batik sidomukti. Diharapkan dengan menggunakan motif batik ini selalu dalam kebahagiaan dan kecukupan. Yang ketiga, batik kawung. Motif batik ini sering dipakai raja atau keluarga bangsawan sebagai lambang keadilan dan perkasaan. Yang keempat, batik parangkusumo. Batik ini memiliki makna bunga mekar sehingga diharapkan pemakaiannya akan terlihat lebih indah. Yang kelima, batik ceplok kesatrian. Motif batik ini biasanya digunakan oleh kalangan penengah ke bawah agar terlihat lebih gagah. Yang keenam, batik titik kerawitan. Diharapkan pemakaiannya akan terlihat lebih bijaksana. Yang ketujuh, batik truntum memiliki makna cinta yang tumbuh kembali dan dalam simbol cinta yang tulus tanpa syarat. Yang kedelapan, batik ciptoning, yaitu pemakaiannya mampu menjadi orang bijak dan memberi petunjuk jalan yang benar. Yang kesembilan, batik tambal. Motif tambal bermakna menambal atau memperbaiki hal-hal yang rusak. Yang kesepuluh, batik slobok. Biasanya kain batik ini digunakan untuk melayat atau pelantikan pejabat pemerintah, seperti itu. Yang ke-11, batik parang rusak barong. Motif batik ini menggambarkan kesatrian dan bersenjata. Yang 12, batik udan liris. Motif ini melambangkan kesuburan, kesejahteraan, dan rahmat dari Tuhan. Nah, di sini ada gambarnya yang sudah jelas. Yang pertama itu ada batik celuri, ada batik sidomukti, batik kawung, batik parangkusumo, ceplok kesatrian, dan juga batik nitik karawitan, dan juga ada batik truntum, batik ciptoning, batik tambal, batik slobok, dan batik parang rusak barong, batik udan liris. Di sini sudah ada. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Alat dan bahan untuk membatik. Yang pertama yaitu kain mori, yang kedua canting, yang ketiga gawangan, yang keempat ada lilin atau malam yang dicairkan, yang kelima panci dan kompor kecil, yang keenam larutan pewarna, yang ketujuh dingklik, yang kedelapan bandul, yang kesembilan taplak, dan yang terakhir meja kayu. Selanjutnya yaitu proses pembuatan batik. Yang pertama proses pembuatan batik tulis, yaitu pertama menyiapkan kain mori, yang kedua membuat pola desain, yang ketiga melukis di kain, yang
4. Mengisi bagian putih. Yang kelima, pewarnaan kain. Yang keenam, melukis dengan canting. Yang ketujuh, hilangkan lilin dan lanjut membatik. Yang kedelapan, melepas lilin. Dan yang kesembilan, mencuci. Selanjutnya adalah proses pembuatan batik cap. Yang pertama, kain mori diletakkan di atas meja datar yang telah dilapisi dengan alas yang lunak. Selanjutnya, malam atau lilin direbus hingga mencair dan dijaga agar suhu cairan malam ini tetap dalam kondisi 60-70 derajat Celcius. Selanjutnya, cap lalu dimasukkan ke dalam cairan malam tadi dengan mencelupkan kurang lebih yang 2 cm tercelup cairan malam pada bagian bawah cap. Selanjutnya, cap kemudian diletakkan dan ditekankan dengan kekuatan yang cukup di atas kain mori yang telah disiapkan tadi. Cairan malam atau lilin dibiarkan meresap ke dalam pori-pori kain mori hingga tembus ke sisi lain permukaan kain mori. Selanjutnya, setelah proses cap selesai, kain mori selanjutnya akan masuk ke proses pewarnaan dengan cara mencelupkan kain mori ini ke dalam tangki yang berisi warna. Lalu proses berikutnya yaitu penghilangan bekas motif cairan malam melalui proses penggodokan atau ngelorot. Nah, proses terakhir dari pembuatan batik cap adalah proses pembersihan dan pencerahan warna dengan soda. Selanjutnya dikeringkan dan disetrika. Audio Jungle.